Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, kembali lagi bersama saya Kris, tentunya di podcastnya ITNJ. Ingat teknik, ingat ITNJ, karena kita ITNJ. Dan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang prodi dari D3 Teknik Mesin, teman-teman. Nah, ini kita pengen tanya-tanya dulu tentang vokasi teknik mesin yang ada di ITNJ. Nah, tapi sebelumnya kita kedatangan narasumber yang luar biasa hari ini. Dan terima kasih telah hadir Bapak Insinyur Muhammad Arsad STMKOM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Sehat Bapak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah mau kita podcast bareng di podcastnya ITNJ Bapak. Jadi Bapak, kita kan tahu bahwa vokasinya ITNJ ini bagus Pak. Akreditasinya juga bagus. Nah, kalau boleh tahu Pak, kita kan mutunya tuh sangat mendukung Bapak. Kualitas untuk vokasi. Bagaimana vokasi membangun mutunya Bapak? Iya, kalau dari kami Fakultas Vokasi ITNJ, memang perjalanan mutu itu tidak serta-merta langsung bagus ya, tapi melalui proses dan tahap yang sangat panjang. Jadi kalau dibeberkan A sampai Z, rasanya sangat minta waktu. Iya, sampai 3 hari ya Pak mungkin kita. Ya. Jadi ya secara singkat, kami menjalannya dengan penuh ikhtiar yang effort yang luar biasa. Saya kira begitu. Oke Bapak, kalau boleh tahu Pak, untuk standar mutu akademik dan non-akademik ini yang terdokumentasi secara resmi itu bagaimana Pak? Iya, sebagian dari standar penetapan itu ada di dokumen SPMI ya. Kita mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh ITNJ, akademik maupun non-akademik. Kalau boleh tahu mohon Pak, SPMI itu apa Pak? Mungkin teman-teman sobat teknik Oke. masih ada yang belum tahu. SPMI itu adalah siklus penjaminan mutu internal. Oke, siklus penjaminan mutu internal. Oke, kalau standar mutu itu nanti disusun mengacu pada SNDT atau kebijakan ITNJ dan kebutuhan pemangku kepentingan atau bagaimana Bapak? Ya betul, karena kan memang semua situasional dan kondisional, jadi sesuai dengan kebutuhan internal masing-masing perguruan tinggi ya. Karena kita memiliki kekhususan atau ciri khas yang memang sungguh berbeda dengan PT lain. Oke, yang jadi ciri khasnya untuk ITNJ itu apa Bapak untuk vokasinya Ya, Bapak? kalau vokasi kan kita memang akan menghasilkan lulusan-lulusan yang memang nanti laku kerja di luar. Sehingga kita harus memberikan sangu atau bekal kepada mereka kompetensi yang memang bisa kita andalkan. Pak Arsyad, kalau boleh tahu Bapak, kalau penyusunan mutunya di kampus ITNJ ini bagaimana Bapak? Lama-lama kita mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi, jelas karena itu dari negara ya. Kemudian kita juga mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh institusi mestinya. Kemudian dari masukan-masukan dari para pemangku kepentingan yang lain. Secara demikian. Oke, berarti itu nanti perlu diproses panjang ya Pak ya? Betul ya, melalui rapat berkali-kali itu Mas. Kalau pelaksanaannya bagaimana Bapak untuk Ya, penjaminan? setelah disusun kan nanti itu ditetapkan dalam suatu ketetapan. Ketetapan yang paling rendah itu tertuang pada SKD-kan Fakultas Vokasi. Nah, berdasarkan ketetapan itulah itu sebagai dasar kita untuk melaksanakan kegiatan mutu internal kita. Untuk penetapan ini sudah dimulai dari awal untuk pembukaan prodi berarti Bapak? Sejak lama, memang secara bertahap kita menemui banyak kekurangan dan itu yang wajar terjadi dalam rangka peningkatan itu, sehingga kita secara pelan-pelan juga makin memperbaiki diri dengan cara mengevaluasi diri kita sebagai fakultas. Wah, berarti sudah penjaminannya mutu di vokasinya ITNJ ini sudah mantap dan bagus ya Pak ya, sudah berjalan terstruktur. Nah, Oke Bapak, terus kalau di kampus tuh ada namanya Tridharma ya Bapak ya? Iya. Kalau di vokasi ini pelaksanaan Tridharma di ITNJ bagaimana Bapak? Ya, Tridharma itu kita susun dalam bentuk rensa ya, rensa fakultas. Jadi nanti itu tertuang untuk dharma yang pertama yaitu pendidikan, kemudian dharma kedua kita selaku dosen dan tenaga pendidikan juga ikut melaksanakan kegiatan penelitian, dan yang ketiga ada dharma pengabdian kepada masyarakat. Begitu Mas. Oke, jadi Tridharmanya ada 3 ya tadi Pak ya? Oke, bagi teman-teman, bagi dosen juga melakukan penelitian juga ya Bapak? Pengabdian. Kalau pengabdian ke masyarakat mungkin boleh dijelaskan sedikit tuh seperti apa Bapak? Ya, karena vokasi itu kan lebih kepada vokasional ya, artinya kita nanti lebih pada bagaimana teknologi tepat guna diterapkan di masyarakat, supaya nanti manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Oh, oke. Jadi memang, di ITNJ itu juga pengabdian masyarakat kepada teman-teman, membantu teman-teman untuk, bisa berjalan ya Bapak, nggih, untuk Terus perekonomian maupun dengan yang ya, lain nggih Bapak, oke. Terus ini Pak, apakah di fakultas vokasinya ITNJ, secara rutin tuh mengevaluasi untuk standar mutunya Bapak? ya, kita selalu mengkaizen istilahnya, memperbaiki secara periodik, apakah mutu ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum. Jika belum, maka kita harus melakukan rencana tindak lanjut. Ya. Jadi program berkelanjutannya seperti apa untuk memperbaiki kekurangan atau yang belum dicapai di target sebelumnya. Oh, Gitu. oke. Kalau standar mutunya misalkan ada evaluasi itu berapa tiap tahun atau ada misalkan harus ada dievaluasi mendadak seperti itu atau bagaimana, Ya, Bapak? secara periodik dari institusi itu kan ada yang namanya AMI, Audit Mutu Internal. Namun di pihak kami sebagai fakultas, secara rutin kami juga melakukan evaluasi diri audit internal di level fakultas. Paling tidak setiap 3 bulan kita akan mereview apa saja yang belum didapat dari target yang sudah kita tetapkan. Oke, berarti per tiap 3 bulan itu ada evaluasi dari tim ya, Bapak, nggih? Tingkat fakultas. Wah, tingkat fakultas. Berarti, teman-teman jangan khawatir untuk penjaminan mutunya di ITNJ di fakultas vokasi ini selalu up to date ya, Bapak, nggih? Terus Nggih. ya, Kalau yang terakhir ini, Bapak, apa yang diperbaiki di mutunya, penjaminan mutunya di vokasi, Bapak? ya, terakhir ini kita memperbaiki kualitas penelitian dosen ya, supaya lebih masar kepada teknologi tepat guna, sehingga nanti betul-betul terlihat perbedaan bahwa level penelitian dosen vokasi khususnya lebih kepada pemanfaatan teknologi tepat guna. Itu lebih sangat dibutuhkan masyarakat. Oke, berarti cukup detail nih sama Pak Arsyad nih untuk informasinya tentang penjaminan mutu yang ada di fakultas vokasinya ITNJ. Terus ini Bapak, kita pengen tahu Pak, apakah peningkatan mutu itu berdampak pada capaian IKU atau IKT Iya, Bapak? jelas sangat berdampak karena memang pemerintah sudah menetapkan beberapa IKU ya yang memang dipenuhi sebagai syarat pencapaian mutu itu ya memang kita mau tidak mau mengikuti IKU yang sudah ditetapkan pemerintah. Ada prosesnya untuk IKU tuh dari IKU 1, 2 itu apakah ada Bapak? Ada, kita sudah menerapkan juga apa sih turunan dari IKU itu dan apa nanti implementasinya kalau kita menjalankannya sebagai proses mutu di fakultas. Oke. Terus ini kan biasanya kan untuk kita biasanya kerjasama dengan MOU nggih Bapak. Untuk saat ini kan memang biasanya kampus-kampus dituntut untuk MOU menjadi MOA. Iya. Ya, apakah untuk di fakultas vokasinya ITN apakah sudah terlaksana Bapak untuk, dari MOU menjadi MOA? Ya, sudah berjalan dan secara rigid memang kita disupport oleh bagian kerjasama dan hubungan internasional dari unit kerja supporting ya bisnis sehingga semua dokumen tersebut sudah ternarasikan secara lengkap di supporting bisnis yang dimaksud. Oke, jadi ini sudah terstruktur teman-teman dan sudah berjalan sesuai dengan, koridornya nggih Bapak nggih? Terus, Nah, jadi sudah ada IKU, sudah berjalan, penjaminan mutunya selalu evaluasi per 3 bulan. Jadi untuk di, fakultas vokasi ini selalu up to date nih Bapak betul untuk ya, informasi dari ya, penjaminan ya. mutu. Biasanya kalau dari pemerintah tuh ada harus menyampaikan atau harus upload berkas atau apa itu per tiap tahun atau mboten Bapak nanti? Ya, kalau kita mengikuti standar mutu ya, dalam hal ini kita mengikuti yang namanya kegiatan audit mutu eksternal. Dalam hal ini kita terjemahkan sebagai kegiatan akreditasi prodi. Ya. Itu memang kita sekurang-kurangnya 4 atau 5 tahun sekali nanti pihak eksternal dalam hal ini Lamtek yang akan mengunjungi fakultas dan prodi ya, karena fakultas juga disebut-sebut sebagai unit penyelenggara program studi, sehingga juga ikut bertanggung jawab atas capaian mutu yang sudah ditetapkan. Oke, berarti nanti untuk fakultas vokasi ini sudah akreditasi, Bapak? Fakultas vokasi tidak rekreasi, dan rekreasi itu program studinya. Oh, yang Ya, program studinya sudah ya, Pak, untuk D3 ya, Teknik Mesin? ya betul. Oh, oke. Ya, Tahun berapa, Bapak, untuk terakhir? 2025 dan kebetulan alhamdulillah nilai kita cukup baik ya. Artinya sudah terlihat peningkatan yang signifikan dari skor akreditasi yang dicapai sebelumnya dan yang dicapai saat ini. Wah, mantap. Berarti untuk saat ini akreditasi untuk prodi baik sekali nih, Bapak nggih. Ya, Baik sekali. Oke. Dan baru aja ya, Pak, ya 2025 ini, Bapak. ya
baru aja 2025. Jadi jangan khawatir teman-teman, akreditasinya ITNJ sudah untuk prodi D3 teknik mesin sudah di baik sekali teman-teman, dan baru diakreditasi tahun 2025 aja Bapak. Iya. Oke Bapak, terus ini Bapak, kalau ada nggak sih Pak tantangan utama pelaksanaan siklus mutu di Fakultas Vokasi ITNJ Bapak? Ya, kalau tantangan mutu itu memang harus ada dan harus kita perjuangkan ya. Tapi sebenarnya sesungguhnya target utama kita adalah bagaimana program studi kita yang teknik mesin ini dapat mencapai akreditasi unggul. Karena memang itu tujuan kita. Sedikit skor lagi, prodi kita insya Allah akan mendapatkan akreditasi unggul. Oke, baik. Gitu teman-teman, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Arsyad tentang informasi penjaminan mutu yang ada di ITNJ. Terima kasih banyak. Sami-sami, Mas. Jadi kita pengen tahu tadi itu sama Pak Arsyad tuh vokasinya, tapi alhamdulillah kita sudah dapat detailnya tentang penjaminan mutu yang ada di Fakultas Vokasinya ITNJ. Bagi teman-teman tuh jangan khawatir untuk kuliah di kampus ITNJ. Oke, Bapak, kita mau tanya bagaimana Bapak bisa meyakinkan kepada teman-teman Sobat Teknik biar mau kuliah di ITNJ dengan penjaminan mutu yang sudah bagus di kampus ITNJ. Ya, sebagai bentuk kesungguhan kami dalam menjalankan mutu, khususnya di Fakultas Vokasi, dalam waktu dekat kami akan mencoba mensubmit usulan akreditasi unggul untuk program studi D3 Teknik Mesin. Jadi saya kira teman-teman pastikan bahwa Teknik Mesin D3 ITNJ itu pasti baik. Yuk gabung di kampus ITNJ, ada beberapa prodi yang bisa kamu pilih. Kayak tadi kita ngobrol sama Pak Arsyad, itu ada di D3 Teknik Mesin, ada S1 Teknik Mesin, ada S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Sipil, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Elektro, dan juga ada S2 Magister Teknik Geologi, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen kuliah teknik, langsung gas aja di kampus ITNJ. Nah, kalau ingin tahu informasi lebih lengkap, silakan kunjungi website kita di pmb.itnj.ac.id ataupun kalian bisa WA di 0857 5565 5499. Terima kasih banyak Pak Arsyad, Pak Tunun, dan sampai ketemu lagi Sobat Teknik di episode selanjutnya. Ingat teknik, ingat ITNJ. Karena kita ITNJ.